Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Aleihim. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita pujikan Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Raja di atas segala raja, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami puja, kami sembah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena sungai sukacita Tuhan senantiasa mengisi kehidupan kita. Sebab itu apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh.
karena Tuhan senantiasa menyertai jalan hidup orang yang benar. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita. Kita aminkan pujian ini. sebab itu saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian daripada firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah bentuk kerinduan kami Tuhan untuk mengenal Engkau. Padamu
kasih Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu kami boleh beribadah tempat ini. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, biarlah Engkau sempurnakan, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Kau mau urapi kami semuanya, urapi pendengaran, hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, terlebih kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan karena kehendak-Nya sendiri, tetapi benar-benar berasal daripada kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan, pada pagi hari ini Engkau berfirman dalam kehidupan kami, dan kami mau menerima dan melakukannya dengan tulus dan setia. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tolong nanti kalau saya pas di depan, di kursinya enggak bisa jalan sendiri, jadi tolong disiapkan. Ini dua ini kader saya, ini kudu bisa ngerti. Puji Tuhan saudara sekalian, saya agak ngos-ngosan sedikit. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan semakin kita tertib ya, disiplin. Ini kira-kira ada berapa? 30 lebih ya. Jadi bisa dibagi sedemikian rupa hingga tidak sampai berkumpul begitu penuh. Hanya saja yang masih kita cemaskan kalau perjamuan suci, semua pada kepengen masuk pagi, ikut pagi ya. Cek. Padahal kapasitasnya tuh maksimal tuh ya 40 dari ya. Puji Tuhan, kita juga bersyukur dengan musiknya hari ini kelihatan lebih nyaman saudara ya. Saudara merasakan tak perubahannya? Semua masuk sini. Ya cuman tadi Pak Abraham saya bilang, apa itu simbalnya aja banter-banter. Sebab masuk sini kemampuan telinga kita, saraf kita itu cuma 119 disable. Karena itu guru-guru SD kebanyakan banyak yang mereka itu tingkat stressingnya tinggi, tekanan darahnya, karena jeritan anak-anak kecil itu lebih dari 119 disable. Dentingan-dentingan itu memang ada frekuensinya yang mesti harus dihitung dan lain sebagainya. Ya. Puji Tuhan. Mari kita bersama akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tuh. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, membacanya pelan-pelan dan jangan terlalu cepat diresapi ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup
dalam namanya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah bila kemesiasan Yesus ada di dalam diri. Bila kemesiasan Yesus ada di dalam diri. Ini penting sekali saudara ya, sebab apa yang tercakup di dalam Yesus Sang Mesias itu mencakup seluruh perubahan kehidupan manusia. Karena Mesias itu adalah sebagai juru selamat, saudara ya. Dan kemesiasannya adalah kemesiasan untuk seluruh umat manusia. Karena itu Yohanes pasal 3 yang ke-10, tolong ditayangkan, 16 maksud saya, Yohanes 3 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimat ini memang tidak membosankan, tapi saudara pikirkan loh ya. Jadi jangan kita tidak berpikir merasa karena sudah hafal terus demikian saja. Saya menerangkan makin hari makin dipertambahkan dengan tuntutan pengertian di dalam kita melalui pembahasaannya. Bahasa itu adalah pengungkapan satu suara yang punya makna untuk sesuatu hal yang dimaksud yang berlaku pada lingkungan itu sendiri. Karena itu ada bahasa Indonesia, bahasa KOI, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Dan terlebih yang harus kita cintai, dialek Lamongan, saudara ya. Itu dialek itu adalah bahasa spesifik ya. Seperti KOI dan lain sebagainya, itu sudah ada di tempat lain. Tapi yang ada di Lamongan kita ini. Nah, saudara sekalian, pengungkapan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ini objeknya dunia. Pengertian dunia itu adalah seluruh alam semesta dan makhluk yang ada di dalamnya. Itu dunia yang dimaksudkan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalimat sehingga itu merangkum begitu besarnya tak dapat diukur dengan padanan ukuran manusia di dalam bentuk apapun juga. Bisa menangkap saudara ya, tidak dapat diukur. Dan ini kita harus tahu, kenapa dibutuhkan kasih yang sedemikian rupa. Karena merangkum semua kehidupan umat manusia dengan berbagai kadar dosa dan juga kadar dari tomatnya. Tomat itu tobat, kumat itu tomat. Saya cuma mensidir, ada satu buku yang menuliskan, jangan tobatnya kita tobat versi tomat. Jadi tobat, kumat, dan lain sebagainya. Kemarin saya diskusi dengan Pak Paulus dengan saudara Yonatan tentang percaya, yang akhirnya juga menyuguhkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana orang yang kadang-kala kita anggap rohani begitu melangit, ya, tahu-tahu down, berantakan semua. Hanya karena beberapa hal. Tetapi itu asal muasalnya dari karena meningkatnya sedikit demi sedikit dan sesuatu yang masih terpendam di dalam. Kemarin saya diskusikan, saya tanyakan, menerima itu perlu usaha apa tidak? Di situ disebutkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya, itu termasuk kategori menerima sesuatu yang baru apa tidak? Termasuk kategori menerima sesuatu yang baru. Padahal kita hidup ini sudah dipenuhkan dengan
seluruh data-data yang kita ambil dari lingkup kita sejak kita kecil sampai kita seusia dapat mengerti, berpikir, memilah, kemudian nintingi masalah-masalah itu, lalu kemudian mengambilnya. Kita sudah lengkap. Tetapi kemudian kita mesti menerima. Percaya berarti menerima sesuatu kepercayaan yang baru. Kita punya kepercayaan lama dalam berbagai hal yang mungkin tidak sempat terbukukan dengan dalil-dalil yang ada, saudara ya. Maka itu pertanyaannya, menerima itu dalam hal ini percayakah, mendapat sesuatukah, dan lain sebagainya, itu mesti bergeser dari tumpukan sesuatu yang sudah mengendap lama di dalam diri kita. Amin. Bergeser. Menggeser ini merupakan pergumulan, saudara ya. Percaya kemesiasan Yesus itu berarti menggeser kepercayaan terhadap segala sesuatu yang menurut hemat tradisi kebiasaan kita itu mengandung unsur kepercayaan terhadap sesuatu. Tetapi kita mendapatkan satu yang baru. Ini terjadi sebuah pergumulan. Lalu kemudian kenapa seseorang kelihatannya sudah begitu rupa, bertahun-puluh tahun, sampai mungkin mendekati ajalnya. Ya setia, tapi detik-detik kemudian dia mengalami sesuatu hal yang tidak terduga. Contohnya yang buku yang saya baca, ada seorang yang sudah di dalam sekaratul maut. Lalu didoakan oleh sang pendeta. Pendetanya itu pakai arloji zaman dulu ya. Arloji yang digantung kadang di sini, kadang juga dikaitkan di kantongnya itu ya. Lalu kacamatanya dulu namanya lorgnet. Lorgnet itu kacamata cuma satu. Kalau yang swak matanya satu ya cuma satu. Dan itu begitu rupa. Tidak tahu ini belum lahir dia belum tahu lorgnet dia. Ya, saudara, ini lalernya saya mampu atau gimana? Apa dia kepingin dengar firman Tuhan ya? Tidak tahulah ya. Nah saudara, waktu diminta doa, berdoa, amin. Tangannya si pasien yang di rumah sakit itu nyangkut di kantongnya Pak Pendeta itu. Mau ngambil jamnya. Karena jamnya berlapis emas, saudara ya. Berlapis emas. Jadi amin, dut. Ternyata tangannya nyangkut di kantong. Nah itu pertanyaan kita, kok bisa ya hal seperti itu. Setia luar biasa, matinya kemudian tersangkut kantongnya pendeta, tangannya itu. Ini kita mesti melihat ke belakang dari apa sejarahnya. Karena itu ada kata-kata begitu besar itu adalah sesuatu perangkat baik secara psikologis, iman itu jatuhnya kepada kejiwaan. Saudara ya, percaya itu pada kejiwaan. Ada pergumulan di dalamnya. Jadi apa yang disampaikan Rasul Paulus yaitu harus jadi ciptaan baru itu betul. Yang lama sudah tidak ada. Rupanya Rasul Paulus itu takut kalau ciptaan baru itu saja nggak jelas. Tapi dijelaskan yang lama sudah tidak ada. Jadi belas, saudara ya. Yang baru sudah terbit muncul. Nah ini kebanyakan kita itu yang lama masih ada, cuma yang lama itu mendapatkan tekanan, depresi total. Jadi ada semacam ketidakrelaan di dalam diri yang diselubungi, dikamuflase demikian rupa dengan latihan. Saya dengar banyak pendeta khotbah, kita mesti latihan. Tidak bisa. Pertobatan itu bukan latihan. Pertobatan itu penyerahan total sehingga dibersihkan, tidak ada restan yang lama.
yang merupakan bahan baku untuk menuju pada kehidupan yang tidak benar. Bahan baku itu ada pada kita itu banyak sekali, saudara. Apa saja? Suka ngerundel, marah, tersinggungan. Perkara apa saja sudah jadi semuanya. Dan itu adalah bahan-bahan baku, saudara. Kalau ada seseorang bisa dia membuat nasi pecel seperti yang diandok kemarin misalnya, nasi pecel itu. Tapi kalau bahannya tidak ada, kepintaran mau bikin apa, tidak bisa. Jelas, saudara? Jelas ya. Jadi tidak ada kemampuan mau bikin, tapi bahan tidak ada. Karena itu kadang-kadang kita punya kalimat, aku gak iso nesu, dengan dia itu tidak bisa marah. Karena tidak ada bahannya, tidak diramu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan dengan kalimat yang ada, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ini merupakan sebuah keputusan. Sehingga itu merupakan sebuah keputusan. Bisa ditangkap ya? Rotok mikir sedikit. Tapi harus, karena kita akan berbicara masalah kemesiasan Yesus itu luar biasa. Jadi diberikannya dengan istilah secara hierarkisnya, dikaruniakannya yang tinggi derajat pangkatnya, memberi kepada yang rendah dengan tanpa ada penyebab jasa, itu disebut karunia, saudara ya. Kalau kita mungkin ya, tapi tidak cocok ya disebut bonus gitu ya. Bonus itu cuma ya begitu-begitu saja ya. Tapi karunia itu luar biasa, dipilihkan yang terbaik, dipilihkan sesuatu yang menguntungkan, yang memiliki masa depan yang panjang dan lain sebagainya. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya berarti menerima sebuah keyakinan baru, dan ini terjadi sebuah desakan yang sudah ada dalam diri. Itu pergumulannya berat, saudara. Karena itu perlu kita bersama, butuh Yesus itu bukan sekedar baca firman, bukan sekedar melayani Tuhan, saya duduk di sini khotbah, bukan sekedar. Tadi malam saya sudah nyusun khotbah untuk saya PowerPoint kan. Sudah jam 8 saya sampai jam 2, saudara ya. Nyusun bagaimana perkataan supaya dapat diterima. Lalu kemudian ini notolnya ini enggak konsentrasi. Tutup hilang kabeh. Buyar, saudara ya. Jadi terpaksa saya nyusun lagi tanpa PowerPoint, tetapi saya coba untuk berbicara pelan, untuk supaya semua bisa ikuti ya. Nah, ini yang perlu, karena itu dalam pembacaan kita pada pagi ini adalah Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20, demikian saya bacakan ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, murid-murid ini ya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Perhatikan kalimat itu, Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini, batu karang itu Petra, aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan, jemaatku. Ini banyak yang gembala-gembala yang salah. Saya selalu menyatakan jemaat Tuhan sini. Bukan jemaatku. Jemaatku, ku-nya itu egonya Tuhan. Ego itu aku. Tapi egonya Tuhan itu ego huruf besar. Kalau ego kita tuh ego yang semrawut dan karu-karuan ya. Yang di sorga. Melainkan Bapakku yang di sorga. Luar biasa saudara ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, kalau alam maut tidak menguasainya berarti kelompok yang disebut jemaat Tuhan itu ada dosa apa tidak? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut. Kita lihat di sini, jemaat Tuhan tidak dikalahkan oleh maut. Itu luar biasa. Tidak ada seorang nabi, siapapun juga, yang dia berani untuk mengklaim seperti ini. Kepada jemaatnya yang kalau kita jabarkan secara umum adalah kepada para pengikutnya. Pengikut Tuhan disebut jemaat Tuhan. Jemaat itu perkumpulan, saudara ya. Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Gak main-main loh ini ya. Yang berkata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bukan esok dele sore tempe, mben tahu. Tidak ada. Saudara ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tidak mau Tuhan melakukan tindakan seperti itu. Saudara, tatkala Tuhan Yesus menanyakan itu pada ayat yang ke-13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini memberikan sebuah penyadaran kepada kita, tiap-tiap pribadi harus tahu kesiapaan dirinya di depan khalayak. Kesiapaan dirinya di hadapan orang-orang lingkungan. Jadi harus ada sebuah pembelajaran. Kerumunan kehidupan kita bersama-sama di dalam lingkungan kampung, RT, RW, kota, dan lain sebagainya itu adalah lingkungan kita untuk kita belajar menata diri, kesiapaan kita. Jangan kita cuek terhadap seseorang yang mengatakan, loh kamu kok begitu ya? Lalu kemudian meledak kemarahannya. Itu orang bodoh, saudara. Orang yang pintar dia tahu. Kalau ditegur begitu dia tahu, dia berkaca diri, kemudian dia membenahi diri. Saudara ya. Misalnya saja di gereja ini kan banyak orang-orang Tionghoanya, saya macam-macam. Ya. Ada seeng. Saya punya teman namanya Eng Kinfa. Anaknya lagi namanya Eng Yaufi. Tapi jangan kasih nama Antuk. Jadinya Ngantuk. Ya, saudara. Jadi kita mesti periksa apa dan lain sebagainya. Cocok tidak dalam hal ini? Yesus ingin mengetahui bagaimana sikap tanggap masyarakat yang sudah menerima berita-berita ajaran dan didikannya itu. Bukan untuk melihat sejauh mana aku menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tidak demikian. Tuhan Yesus, beliau selalu menata diri dan menunjukkan dirinya. Di dalam hal ini,
kita melihat pada ayat-ayat pendukung yang ada, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Ini adalah gelar yang paling tidak dapat disukai oleh banyak orang. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Bukan keterkenalan. Kalau dia mengambil gelar anak manusia, dia menempatkan diri sama seperti keberadaan manusia yang lahir, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, yang kedudukannya selalu berhadapan pada hukum. Dimanapun berada, beraktivitas, mulai bicara dan bergerak, dan kemudian juga melakukan sebuah terobosan-terobosan baru, ini selalu kita berhadapan dengan hukum. Kita makhluk yang punya hak bebas. Tetapi kita bukan orang yang kemudian berpikir secara bebas. Punya hak bebas, tapi tidak bisa melakukan semua secara bebas. Ada tatanan, ada aturan. Dan kita melihat apapun yang kita raih di dalam kehidupan kita bersama, semua itu punya hukumnya. Saudara kalau mau motong pisang, pakai baju putih, jangan. Nanti kena getahnya, tidak bisa. Nah, itu sudah tidak bebas. Jadi bebas berkehendak, tetapi bebas punya kebebasan, tetapi tidak boleh berkehendak bebas. Ada aturan hukum. Kita pada hari ini semuanya mendadak begitu taatnya memakai masker, saudara. Saya pakai masker gini untung, pakai face shield ini untung. Sebab kalau tidak begitu, kayak tompong saya. Jadi gigi saya ini sudah ambrol semua. Ini mesti tunggu untuk diambil lagi 4. Nah kalau orang ngomong tidak ada bempernya, saudara. Terus bagaimana kira-kira intonasinya, lafalnya? Sulit. Semua ada keterbatasannya. Mengetahui keberadaan sejauh mana mereka itu punya sikap tanggap, lalu kemudian kita melihat jawabannya adalah ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada salah seorang dari para nabi-nabi. Di luar nih kita juga ditanggapi, siapa saya? Siapa aku? Jangan enak-enak, saudara. Orang semua itu kita makhluk sosial kepingin untuk selalu bergaul. Tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa bergaul. Kenapa? Sebab dia ingin memasukkan keberadaan dirinya seutuhnya secara eksklusif, tidak mau menerima orang lain. Sulit untuk bisa berkumpul. Apapun akan bisa menjadi sebuah ketersinggungan di dalam diri, apapun akan bisa menyebabkan kemarahan di dalam diri, apapun akan bisa menyebabkan perkelahian dalam diri, kalau kita tidak mempelajari siapa diriku ini. Siapa aku ini? Karena itu hidup itu belajar, saudara. Hidup itu bukan cuma makan, minum, ya, kenyang, lalu kemudian tampilan. Tidak. Belajar. Saya bertemu dengan si A bagaimana? Oh si B ini begini, si A begini. Beda. Saya mesti melayani dengan cara ini. Di sini yang di stem seperti musik ini, kalau vals, tidak langsung digepuk, saudara. Ini musik apa ini? Ini gitar apa kok tidak bisa? Ini drama apa kok tidak enak ini? Bukan di stem. Supaya terjadi sebuah harmonisasi dalam hidup ini. Jadi di stem ada amigdala yang kemudian itu memproses akan keberadaan kebutuhan emosionalitas kita itu sebatas apa. Berapa persentase yang diinginkan tubuh ini. Untuk tubuh ini ada kegiatan, ada semangat.
tetapi tidak kemudian over, terlalu kelewat. Karena itu ada amigdala, Tuhan itu baik, saudara. Sudah diberikan itu semuanya, ada hati nurani. Itu mesti perlu kita pikirkan, kita renungkan. Kurang 10 menit, saudara. Nah, karena itu perlu kita bersama tahu, Yesus dia telah dinilai oleh umum sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, salah seorang nabi. Berarti nilainya adalah plus, bukan minus. Nilai kita di tengah-tengah jemaat yang ada ini apa? Ini perlu kita perhatikan bersama. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Apa katamu, siapakah aku ini? Sekarang kepada satu lingkaran yang lebih dekat lagi. Radiusnya lebih dekat. Siapa? Murid-muridnya. Yesus mengajar. Yesus juga menyampaikan sesuatu. Kadang Tuhan Yesus juga marah. Marahnya luar biasa, saudara. Dia butuh Petrus. Tapi tatkala Petrus mencoba untuk mencegah, besok kita pelajari, mencegah, janganlah Tuhan. Tatkala Tuhan Yesus bila menyampaikan nanti akan mati dan lain sebagainya. Petrus kemudian, yang kalau kita lihat sudah mendapatkan satu acungan jempol dari Tuhan, maka itu akrab dengan Tuhan. Tuhan ditarik. Jangan Tuhan, jangan mati. Tidak akan terjadi hal itu. Tuhan Yesus beliau mengatakan apa? Pergi belakangku engkau, hei setan. Langsung melihat kepada oknum yang mempengaruhinya, bukan orang yang di depannya. Tapi yang di dalamnya itu yang menjadi penyebab. Dari itu kita juga harus melihat seringkali kita tuh kerasukan setan dengan pendapat dan ide-ide kita. Meskipun ketok itu tidak keras. Kelihatannya itu seperti ngeman. Ya Tuhan jangan matilah Tuhan. Tidak akan terjadi hal itu. Tapi dia mendahului Tuhan sehingga Tuhan Yesus beliau mengatakan, kamu hanya mikirkan dari sisi manusia tapi bukan dari sisi Allah. Dari sini kita diarahkan apapun yang kita kerjakan semua, yang masuk dalam proses pikiran kita, tidak ada satupun yang tidak masuk, saudara ya. Semua masuk. Diproses di sini kemudian keluar jadi sebuah reaksi. Itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, menyampaikan firman seperti ini abot, saudara. Karena sendiri mesti harus melakukan. Saya bohong, tatkala saya sampaikan kepada saudara, satu kali saya berbohong dengan satu pengusaha di Surabaya, langsung saya pulang, saya mengatakan, tidak pantas saya jadi pendeta. Kenapa? Ada tumbukan. Seorang anak Tuhan tidak boleh sedikit pun ada kebohongan yang terselip di dalam hatinya. Tidak bisa. Semua harus dikerjakan. Filipi pasal 2 ayat 13. Saya selalu akan bergerak dari satu ayat ke ayat yang itu yang perlu kita perdalam. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Perhatikan. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut keredlaannya. Di mana letak keredlaannya yang bisa kita ketahui? Di dalam firman Tuhan. Kita tahu. Maka itu Kristen tidak boleh tidak melakukan tindakan di dalam firman. Semua ada alasannya. Apapun yang kita kerjakan. Bodoh-bodoh sekalipun ada alasannya. Orang yang bodoh, dia juga punya alasan. Kenapa dia melakukan kebodohannya itu? Sesuai dengan kadar kebodohannya. Maka itu ada ayat yang mengatakan lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anaknya ketimbang ketemu orang yang bodoh di dalam kebodohannya. Saudara sekalian, perlu kita tahu hal ini. Maka itu kita melihat di sini,
Yesus bertanya, tetapi apa katamu dan siapakah aku ini? Ini langsung menggali kepada nilai kadar dari kepercayaan terhadap sang guru. Kita masing-masing, saya kenal dengan Pak Dr. Agung, kenal dengan Pak Dian, kenal dengan Pak Abraham, kenal dengan Ibu Mary ini. Saya kenal, dan saya kemudian akan mengatakan apa adanya yang pernah saya rasakan dari beliau-beliau yang ada ini. Apa yang saya rasakan? Untuk Ibu Mary saya rasakan jari jemarinya begitu lentik untuk menekan tuts-tutsnya dari apa ini? Keyboard. Dari Pak Abraham, bagaimana lihainya nutuk rasa tabrakan udah. Saya kadang-kadang pikir gak rasa tabrakan ya, tak. Dar ya sudah kena sasarannya, enggak tabrakan. Pak Dian dengan bassnya, Pak Agung dengan ritmenya. Saya kepingin kapan-kapan melodinya dikeluarkan, Pak. Supaya bisa memenuhkan semua. Kita perlu untuk hal itu. Saudara, jadi saya kenal, kemudian ada kesan yang masuk ke saya. Saudara kenal, ada kesan yang masuk ke saudara. Ada pembelajaran di dalam diri. Karena itu Tuhan bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Hari ini kita mau berkata apa? Kita kenal kepada Tuhan. Wahai jemaat Tuhan di Lamongan ini, apakah katamu tentang Yesus Juru Selamatmu? Apa katamu? Bisakah kira-kira Yesus ditundakan sejenak? Bisakah kemudian Yesus sebagai Tuhan diabaikan sejenak? Bisa tidak? Tidak bisa, tapi kita ini masih banyak kesalahannya, kekurangannya. Kita mesti mengakui. Saya sering doa siang menangis di sini. Melihat siapa? Diriku sendiri. Saya beritahukan kepada mereka berdua itu, hati ini kalau tidak dekat dengan Tuhan gak bisa. Saya tuh nahan untuk memberitakan itu semua. Saya tidak mau. Karena ada apa? Satu ibu yang tukang nangis. Berpuluh tahun saya tunggu. Sampai hari COVID ini. Beliau tidak bisa keluar-keluar. Karena itu saya perlu untuk masuk ke dalam nuranimu, nuraniku. Siapapun yang menghayati betul ketemu dengan Tuhan Yesus tidak akan mungkin tidak menangis untuk bersyukur. Kalau orang belum pernah menangis bersyukur dengan tangisan yang murni, ya belum ada penghayatan. Kalau keluarga saudara yang meninggal, keluarga dekat, semakin keras tidak nangisnya. Ya. Saya lihat ada yang dibakar, dia peluk itu abunya. Waktu mau dilemparkan ke laut, saudara yang lain ngomong, lemparkan, tidak bisa ditahan-tahan. Itu penghayatan sampai ke dalam di sana. Kemesiasan Yesus itu mengambil kita dari cengkeraman dosa untuk dimiliki sendiri, ditebus sendiri. Maka itu pertanyaan, siapakah aku ini menurut pendapatmu? Ini di dalam hubungan yang radiusnya lebih dekat. Murid-murid. Kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita yang baca hari ini, tidak bisa kemudian kita merasakan heroismenya, kepahlawanannya, keberaniannya, hanya untuk mengatakan satu kalimat, engkau adalah Mesias. Ditambah lagi tekanannya, anak Allah yang hidup. Itu berarti dia melimpah semua keyakinan-keyakinan yang pernah ada. Dan dia mentokohkan Yesus itu. Dari mana dia berani?
penghayatan dari dalam hatinya. Saudara akan berani berbuat sesuatu untuk Tuhan melalui saudaramu, melalui apa yang diajarkan Tuhan. Saya mencari seseorang, ini terpaksa saya beritahukan, yang tiap waktu saya beri, bukan orang dalam Kristus, bukan. Tapi Tuhan gerakkan. Tiap waktu saya cari, kasih. Saya berencana mau belikan kopiah. Nanti ketemu saya kasih kopiah. Saudara, tatkala itu ditanamkan di hati, 4 hari saya cari tidak ketemu, saya bilang dengan Ibu Gembala, tolong nanti kalau ketemu, kasihkan. Itu karena terpatri di hati. Hukum kasih itu hukum yang berimbas pada keberadaan diri sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam diri itu ada apa? Ada tenaga. Ada apa? Ada uang. Ada apa? Ada tenaga. Ada apa? Ada perasaan untuk bisa menghiburkan, menghimpunkan. Karena itu saya beri nasihat saudara, yang paling kita menyakitkan hati Tuhan adalah kalau kita berulang tahun tidak menterlibatkan Tuhan dengan satu kehidupan yang sakral. Berhenti, stoplah itu. Umur itu dari Tuhan, amin. Maka itu bersyukurlah kepada Tuhan. Tidak perlu pakai yang neko-neko, makanan-makanan yang harus pakai, tidak perlu. Kalau memang ada, silahkan. Tapi yang utama Tuhan. Panggil Tuhan. Undang hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu. Bersyukur di hadapan Tuhan bersama. Ini yang perlu ada pada kita. Nah, saudara, kemudian tatkala Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, itu berarti dia membuka front terhadap masyarakat luas. Orang Farisi, orang Saduki, orang Herodiani, dan orang-orang dari kelompok-kelompok yang lainnya. Dia buka front. Tetapi buka front kita itu bukan untuk bertengkar. Tidak ada. Saudara, perlu tidak kita betul-betul berakar dalam Tuhan? Kita perlu berakar di dalam Tuhan. Kalau kita kemudian berakar dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan, jikalau diminta bajumu, berikan jubahmu. Jika engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah bersama-sama dengan dia 2 mil. Jika engkau ditampar pipimu, berikan pipi yang sebelah. Kemarin saya katakan, kalau sudah nampar begini, tamparan yang paling menghina dan sakit ada kebalikannya. Sudah, kebalikannya dengan punggung tangan ini. Itu penghinaan luar biasa. Dan sakitnya pun luar biasa. Tapi harus diterima. Itu adalah kondisionalitas orang yang sedang memerangi kejahatan-kejahatan yang ada di bumi ini. Bersama dengan Kristus, dia menjadi laskar Kristus. Sekarang bagaimana kita dalam menanggapi itu? Apakah ada tanggapan pada kita, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Itu perlu saya ingatkan. Saya sudah 75 tahun. Umur ini saya bawa supaya sudah tahu. Mumpung saya masih punya umur, saya sampaikan kepada saudara. Hendaklah kita bersama menganggap Yesus sebagai Sang Mesias itu betul-betul ada di dalam kesadaran diri kita. Ini gereja, tempat kita belajar. Daud, waktu rumahnya dibangun bagus, kemudian timbul satu rasa dari Tuhan. Aku ini salah. Aku rumahku bagus, istanaku bagus, tapi engkau diam di tenda. Coba itu aplikasikan dengan kondisionalitas kita. Kalau sebentar saya pulang dipanggil Tuhan, saudaralah yang bertanggung jawab. Amin.
Ini gereja, ini tempat ini adalah milik saudara untuk dikelola. Musik, saya ngerti sedikit musik, biayai sedikit, suaranya sudah enak. Saudara. Kita bisa memuji Tuhan, suaranya yang khotbah pun juga enak. Di sini kita dididik, dipelihara, dan di sini kita disadarkan bahwa Yesus itu Sang Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi di dalam diri kita. Karena itu sudah saya katakan, untuk kita sadar, kemesiasan Yesus ada di dalam diri. Tatkala Petrus menyatakan demikian, maka ayat yang ke-17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Tuh, luar biasa saudara ya. Bapakku di sorga. Yang Petrus, kamu ngomong demikian sebetulnya hati manusiawimu tidak. Tapi karena engkau betul-betul menempatkan Tuhan Bapakku di dalammu, maka engkau bisa mengatakan sebuah proklamasi yang luar biasa, yaitu Mesias, Anak Allah yang hidup. Dengan demikian menempatkan semua sesembahan yang ada itu mati semua. Bisa nangkep saudara ya? Saya waktu membaca ini, Tuhan, ampuni hamba Tuhan. Belum bisa menangkap. Kadang-kadang kalau kami ini para pendeta itu melayani Tuhan masih ada persentase cari sandang pangan papan. Nah, itu artikelnya bandit itu sebetulnya. Saudara ya. Kita mesti tahu, saudara yang belajar melayani, layani marilah. Dan para pelayan Tuhan, para kader-kader yang ada untuk masa depan besok, hendaklah lebih maju ketimbang saya. Lebih ngerti ketimbang saya. Bagaimana? Karena itu saya berikan tuh perawatannya bagaimana. Dibersihkan dulu, mau pakai. Iya kan? Sudah ada satu set tuh, kuas dengan kuning, lap kuning. Lap kuning, ya. Kan ibu, pokoknya warnanya kuning, kuning Golkar ya, gitu. Nah, saudara ya, itu. Maka itu marilah kita ini baru sampai ke ayat 17 ya. Waktunya sudah habis. Karena memang menguraikan satu persatu itu dalam kedalaman tertentu yang Tuhan berikan itu memang harus disampaikan. Karena kalau otak yang berpikir itu tak sanggup, saudara. Tak sanggup. Tengah malam kadang-kadang saya bangun gitu, tahu itu langsung. Ibu Gembala ngomong, Pak, sejam berapa loh Pak? Kita tutup lagi. Tapi nanti dia langsung cepat saya buka lagi. Ya. Sebab mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan firman-Nya itu luar biasa. Saudara, saya jam 8 sampai sekarang belum tidur. Cuma sebentar saya layah-layah. Tapi saya kata suger ndak, Saudara. Kalau sing wani Pak Gembala itu luyu saja nih, kalau sing wani ngomong, Saudara. Ya. Tapi saya merasa seger kayak gini. Nah, saudara ya, mari sampai dengan ayat ini dulu, kita perhatikan, ini sebuah proklamasi yang begitu luar biasa. Kalau tidak ada roh Tuhan yang menyampaikan, tidak akan bisa. Karena ini punya risiko tinggi pengorbanannya. Musuhi dengan banyak kelompok-kelompok yang lain. Tapi Petrus yang menyampaikan itu, dia tidak sadar, itu dari roh Allah. Maka itu marilah kita yang dekat dengan Tuhan, supaya apa menjadi buah pikiran kita. Kemudian itu adalah lompatan dari karena gerakan kuasa roh Allah. Tuhan memberkati kita bersama, mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.
Kita naikkan pujian. Apa tadi itu? Beriku hati saja. Sang Mesias kami, anak Allah yang hidup, yang telah memberikan segalanya untuk kami. Kami berdoa untuk negeri kami tercinta, anugerah dari-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berada di bagian belahan dunia ini yang kami huni, dan kami bisa melakukan sebuah karya di dalamnya. Lebih dari itu menyembah dan bersyukur. Maka itu berkatilah pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan marifat-Mu. Berikan kiranya hati yang penuh dengan ketulusan. Biar kiranya kemesiasan-Mu yang untuk dunia sempat merogoh hati bangsa ini. Untuk Kau jadikan yang terbaik. Sehingga bisa saling bertemu, saling bertegur sapa dengan indah, saling ikut memiliki, ikut memperjuangkan bersama, dan saling membantu membahu apabila ada kekurangan di dalam sektor-sektor wilayah kepemerintahan yang ada. Niscaya kami akan mendapatkan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Bangsa ini akan berkembang, bertumbuh di dalam kesejahteraan yang semakin semarak. Kiranya Tuhan, Engkau melindungi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, dan juga anggota DPR RI, DPRD, wali kota, gubernur, dan bupati. Anugerahi kiranya yang tidak kalah juga pergumulannya, para anggota TNI dan Polri. Engkau anugerahi kesabaran,
di dalam meredakan ledakan dari amarah tidak terkontrol dari orang-orang saudara kami yang tidak mengerti. Terima kasih Tuhan, biar gerejamu tetap berdoa dan menunjukkan hidup kebersamaan yang setia. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Kudus, Allah Roh Kudus. Demikian Tuhan yang terkasih, dengan selesainya ibadah kita pada pagi yang baru ini, biarlah kita semakin hari semakin membuka hati, nurani kita, pikiran kita, untuk menerima kemesiasan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, bukan saja untuk diri kita pribadi, tapi untuk seluruh bangsa yang ada. Kemudian pulanglah. Terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta penghiburan dari kuasa Roh Kudus, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian untuk doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Untuk Rabu, ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang. Di Warta ada kekeliruan, Jumat ini tidak ada ibadah wanita ya, tetapi di Warta tertulis ibadah wanita. Ibadah wanita hanya pada Jumat kedua dan Jumat keempat. Untuk Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Kemudian untuk minggu depan seperti biasa ibadah dilakukan 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan suci. Ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.